ongoing thing. Halo viewers, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Margen Kontewa. Pada video-video dan episode sebelumnya, saya sudah membagikan dan membahas, menjelaskan kepada kita, para viewers, tentang dimensi-dimensi yang ada pada administrasi gereja baru itu sendiri. Nah, pada video kali ini, yakni video yang kelima, di dimensi yang kelima, tentu saya akan membahas kepada kita mengenai dimensi ekologi administrasi gereja baru. Dimensi kelima yakni dimensi ekologi administrasi gereja baru, yang dimana pada dimensi ini saya akan membawa pikiran kita keluar lebih luas lagi secara universal dan ekstern tentang ekologi di dalam administrasi gereja baru. Pada dimensi-dimensi sebelumnya kita tahu bahwa materi-materi yang ada itu hanya berpacu pada lingkup intern, di mana hanya pada organisasi, pada hal-hal yang berbau dan sekitar administrasi. Tetapi kali ini saya akan membawa kita lebih luas lagi dan lebih jauh secara terbuka mengenai dimensi ekologi. Nah, ekologi ini merupakan hal yang baru pada dimensi kelima dalam administrasi gereja baru. Sebelum lanjut, saya ingin memberitahukan kepada kita agar jangan lupa untuk selalu tonton video-video yang akan saya bagikan supaya semakin banyak ilmu dan wawasan yang akan saya bagikan kepada kita tentang dimensi-dimensi yang ada pada administrasi gereja baru. Nah, viewers dan teman-teman sekalian dimanapun kita berada, ketika kita mau berbicara mengenai ekologi, khususnya pada administrasi gereja baru itu sendiri, ekologi itu merupakan suatu cabang ilmu biologi, ya, yang dimana itu ada kaitan interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Tetapi interaksi yang ada itu bukan hanya pada makhluk hidup di antara mereka itu, tetapi dengan lingkungan sekitar juga yang ada di sekelilingnya. Jadi ekologi itu merupakan suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari dan akan interaksi makhluk hidup dengan yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga dengan lingkungan yang ada dan di sekitar kita. Itu dari pengertian ekologi. Nah, kalau kita masuk di dalam administrasi gereja baru, ekologi yang ada pada administrasi gereja baru itu sendiri merupakan suatu hal. Kita tidak berbicara mengenai sesuatu yang berbau alam atau alamiah yang ada di sekeliling kita. Seperti tampak di belakang saya, ada berbagai macam jenis tanaman, tumbuhan, ada pohon-pohon, ada tanaman, tumbuh-tumbuhan. Itu bagian dari ekologi. Jadi ekologi itu bukan hanya kita berbicara mengenai keanekaragaman hayati, habitat, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin masuk ke dalam hal-hal yang ingin mendistribusikan ekologi alam yang ada pada saat ini menjadi hal yang betul-betul bermanfaat bagi manusia secara lebih modern. Nah, kita tahu bersama dunia sekarang ini sudah masuk di dalam fase dunia 4.0 atau 4.0, yang dimana segala sesuatunya itu berbasis akan kecanggihan teknologi dan internet serta komunikasi yang sangat mapan dan maju. Dunia sekarang ini berbasis teknologi ini merupakan sesuatu hal yang bermula dari inovasi. Saya ingin mengutip pendapat dari salah satu ahli, yakni menurut Schumpeter pada tahun 1934, yang dimana pengertian dari inovasi itu sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berawal dari ilmu pengetahuan yang kemudian diekstrak keluar yang bermanfaat dan berguna
bagi kebutuhan manusia yang ada. Nah, mengenai inovasi yang ada pada saat ini kita sangat tahu luar biasa dan sangat banyak bermacam-macam inovasi yang ada, sehingga perkembangan teknologi dan perkembangan dunia yang ada pada saat ini kita bisa lihat itu semua bersumber dari inovasi-inovasi yang ada tentunya. Kemudian apa sih pertanyaannya kaitannya dengan ekologi? Ekologi seperti saya bahas tadi itu yang merupakan cabang biologi yang terdiri dari makhluk hidup dan hal-hal yang bersifat sumber daya alam, itu kemudian diekstrak. Seperti saya ambil contoh, ketika kita masuk ke dalam teknologi, ke dalam dunia sekarang ini, itu bersumber dari hal-hal yang berbau alam atau dieksploitasi dari sumber daya alam. Mesin-mesin teknologi dan hal-hal yang menggerakkan, yang membantu manusia itu bersumber dari alam, dari biji besi, dari timah, dari nikel, dan sebagainya. Sehingga untuk mendukung komponen-komponen pada teknologi itu dibutuhkan hasil sumber daya alam yang sudah ada pada bumi ini. Nah, viewers dan teman-teman dimanapun kita berada, kalau kita mau kaitkan antara ekologi, inovasi, dan administrasi itu saling berhubungan dan mereka juga saling berkesinambungan. Oleh sebab itu pentingnya tiga hal ini saling dikaitkan, saling dihubungkan, karena ini merupakan suatu perpaduan yang betul-betul bermanfaat dan yang betul-betul menggerakkan dunia ini ke arah yang lebih maju, mapan, dan modern akan hal-hal yang sudah ada sejak sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin masuk kaitannya dengan pola administrasi gereja baru atau gereja itu sendiri. Gereja di dalam tumbuh kembangnya itu harus selalu mengembangkan hal-hal yang baru tentunya. Inovasi yang diperlukan di dalam suatu gereja itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena dari inovasi itulah lahir sebuah karya-karya yang ada di dalam gereja, sehingga jemaat dan orang-orang di sekitarnya itu dapat merasakan manfaat dari inovasi, dari perkembangan, dari hal-hal yang baru yang didukung oleh sistem-sistem dan nilai-nilai yang ada. Ekologi yang ada itu harus dimanfaatkan. Sekitaran kita apapun yang ada itu harus dimanfaatkan agar dapat menjadi suatu proses tumbuh kembangnya gereja itu dapat menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu di dalam gereja, di dalam kecanggihan dunia teknologi sekarang ini dibutuhkan peran kita semua supaya di dalam menjaga kelestarian alam ini dapat betul-betul supaya dapat dirasakan oleh anak cucu kita dan generasi-generasi selanjutnya, supaya perkembangan dunia yang semakin canggih, semakin modern, dan semakin cepat ini yang kita tidak dapat pungkiri dapat menjadi lebih baik, tumbuh dengan sangat luar biasa, sehingga bantuan-bantuan yang ada pada teknologi dan didukung oleh sumber daya alam, material yang ada dari ekologi itu dapat membantu kita untuk menjalankan aktivitas dan kehidupan kita di dalam kita hidup dan bermasyarakat, serta tumbuh kembangnya kita menikmati hidup di dalam dunia di era sekarang ini. Ciptaan Tuhan harus dilestarikan. Tuhan menghadirkan kita di dunia untuk saling membantu alam yang ada di sekitar kita agar kita selalu menjaga dan merawatnya. Tuhan memberikan kita amanat, emban tugas untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan alam dan sumber daya yang ada pada saat ini. Oleh sebab itu peran kita semua sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian ekologi yang ada di dunia ini. Nah, viewers dan teman-teman sekalian, itu tadi sedikit dari materi yang saya bagikan, yang saya jelaskan kepada kita semua. Kiranya itu dapat menolong kita agar selalu terus memberdayakan inovasi dan pikiran kita lebih terbuka dan lebih luas lagi. Pikiran yang lebih maju membawa hidup dan dunia kita ini menjadi lebih maju, lebih cerdas, dan lebih baik lagi ke depannya. Itu semua harapan kita. Oleh sebab itu jangan lupa untuk selalu menyayangi ekologi, menyayangi tanaman, menyayangi sumber daya alam, dan memeliharanya, serta
serta menjaga dan merawatnya supaya kita dapat menikmatinya di kemudian hari. Viewers, itu tadi video yang saya bagikan kepada kita semua. Nah, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati, dan jangan lupa untuk selalu mencintai alam dan ekologi serta keanekaragaman hayati yang ada khususnya di bumi pertiwi kita di Indonesia. Terima kasih.